Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Argi Aryansa. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial Politik, Prodi Administrasi Publik, Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan podcast membahas tentang aspek ekologi sosial di negara Indonesia dan juga Jepang. Nah, mungkin kita akan lihat dari segi aspek tantangan alamnya nih seperti apa, juga ekonominya, isu budayanya, serta isu-isu khasnya gitu. Dan sudah bersama saya narasumber ternama yaitu Fauzian. Halo Fauzian. Halo, selamat sore semuanya. Saya Muhammad Fauzian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Oke, kita langsung mulai aja. Yang paling basic dulu ya, tentang tantangan alamnya nih. Ini kan mencakup iklim, geografi, serta geologi sama sumber daya airnya ya. Nah, menurut Fauzian ini nih, kalau Indonesia itu sebenarnya ceritanya gimana sih? Boleh diceritakan Fauzian? Kalau di Indonesia itu, karena kita di daerah tropis, jadi panas dan curah hujannya juga tinggi. Terus bentuk wilayah kita kan kepulauan, jadi banyak gunung sama laut. Dari sisi geologinya juga cukup aktif. Jadi di Indonesia itu sering gempa dan ada gunung berapi. Tapi walaupun itu semua, bisa dibilang Indonesia itu sumber daya kita jadi banyak, termasuk sumber daya air. Iya sih, bisa dibilang lengkap juga ya. Iya. Mau hujan ada, panas juga ada, laut juga ada, bahkan gempa juga bisa kebagian nih. Iya. Tinggal gimana kita ngelolanya aja ya. Iya, betul. Nah, kalau di Jepang sendiri nih Fauzian, masih mirip atau beda jauh nih sama Indonesia? Nah, kalau Jepang mirip di bagian rawan bencana. Jadi Indonesia sama Jepang itu sama-sama memiliki rawan bencana. Bahkan Jepang lebih sering gempa, tapi mereka punya 4 musim, jadi masih beda juga dari Indonesia. Nah, kalau ini sih sering bikin kagum ya. Sama-sama rawan tapi responnya juga beda. Jepang ini udah kayak siap gitu kapan aja kalau ada musibah. Iya. Nah, sekarang kita masuk ke politik sama ekonomi nih Fauzian. Hal ini biasanya ngaruh banget nih di kehidupan masyarakat. Kalau di Indonesia ini sendiri sama si Jepang itu seperti apa sih Fauzian? Ya, benar banget. Indonesia dan Jepang itu sama-sama negara demokrasi. Tapi Jepang lebih stabil karena dia lebih konsisten. Dan ekonomi Indonesia juga berkembang tapi masih belum merata. Jadi masih ada kesenjangan ekonomi lah. Oke, nah ini berarti kita sering dengar ya teman-teman bahwa ekonomi tumbuh tapi kadang di lapangan belum semua bisa merasakannya. Oke, kalau dari segi sosial nih, apa yang paling kelihatan nih Fauzian? Dari segi mungkin negara Indonesia ataupun Jepang, seperti apa tuh Fauzian? Kalau di Indonesia sendiri, penduduk Indonesia itu banyak banget dan urbanisasinya tinggi. Jadi masih ada pengangguran dan kemiskinan, itu masih banyak di mana-mana. Tapi sedangkan di Jepang malah menghadapi penuaan penduduk. Justru di Jepang itu malah dia butuh banget sumber daya manusia untuk bekerja di sana. Kebalikan sama Indonesia. Kebalikannya ya. Wah, ini menarik banget sih Indonesia. Kebanyakan di Indonesia itu kebanyakan tenaga kerja, sedangkan di Jepang malah kekurangan ya. Ironis tapi nyata ya. Iya. Oke. Kalau dari segi budayanya itu seperti apa Fauzian di Indonesia? Kalau di budaya Indonesia itu sama-sama positif di Jepang sama Indonesia. Kalau di Indonesia lebih ke gotong royong, di Jepang itu lebih orang-orangnya sangat disiplin. Oh, berarti kita orang Indonesia itu kuat atas kebersamaan, sedangkan di Jepang itu kedisiplinannya ya. Iya, betul. Dua-duanya berfungsi bagus sebenarnya, tinggal disesuaikan aja ya. Iya. Kalau dari teknologi dan isu lingkungannya seperti apa Fauzian dari mungkin negara Indonesia dan Jepangnya? Kalau di Indonesia, teknologi di Indonesia itu masih berkembang dan menghadapi pencemaran serta deforestasi. Jadi masih banyak lah yang harus ditingkatkan. Sedangkan di Jepang itu udah sangat maju teknologinya, termasuk untuk mitigasi bencana. Wah, ini sih jadi PR besar ya ke depannya buat Indonesia, buat mengikuti langkahnya Jepang. Kita lanjut ke segmen berikutnya mungkin ya, dari isu khusus dari Indonesia nih. Isu khusus yang dihadapi di Indonesia dan Jepang juga kan seperti apa sih, bisa dijelaskan lebih detail Fauzian? Isu khusus di Indonesia itu menghadapi pencemaran lingkungan dan deforestasi yang berdampak pada ekosistem serta keanekaragaman hayati. Hal ini menjadi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Belum lagi masalah sampah plastik yang masih sulit dikendalikan, itu di Indonesia. Berarti tantangannya cukup kompleks juga ya? Iya, betul. Kalau di Jepang sendiri isu lingkungannya apakah ada Fauzian? Kalau di Jepang itu salah satunya yang paling besar di Jepang itu isunya limbah nuklir dari kasus Fukushima nuklir
disaster. Nuklir ya. Iya, dampaknya itu masih terasa sampai sekarang. Selain itu, Jepang juga masih bergantung sama energi impor. Jadi agak sulit buat sepenuhnya beralih ke energi bersih. Wah sayang banget ya, padahal teknologinya udah cukup canggih ya. Dah, tinggal closing. Oke, kita closing saja. Oke, kalau kita tarik kesimpulan santai saja, Indonesia itu kaya banget atas sumber daya, tapi masih belum banyak tantangan pengelolaannya. Jepang unggul di teknologi dan kesiapan, Italia lebih seimbang antara budaya, lingkungan, dan ekonomi. Dan yang paling penting, setiap negara punya cara masing-masing buat beradaptasi. Jadi makasih banget buat Kak Fauzian sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi di podcast pada sore hari ini. Dan buat kalian yang lagi dengerin, semoga ngobrol santai ini bisa menambah wawasan kalian. Sampai ketemu di episode baru kita. Oke, terima kasih juga. Terima kasih.